semoga sampai ke depannya kita nggak tahu ya. Semua kan Tuhan juga ikut campur tangan. Cuman aku sama Aiko juga menjalani relationship ini juga bukan to have fun. Oh oke. Nah bromance-nya lo sendiri sama kakak lo tuh gimana? Apakah Gio tuh walaupun dia kayak lu butuh apa gue datang juga ngarahin terutama pada saat kayaknya Gio juga suka pernah nge-DJ nggak sih dia nggak ya? Iya awal-awal. Kayaknya awal-awal tuh dia pernah terkenal gitu kayaknya waktu masih sama Angel ya kalau nggak salah. Kayak ada momen-momen di mana Gio dan Abraham tuh nge-DJ juga. Apa dia punya wejangan-wejangan atau mungkin dia kenalin ke teman-temannya atau gimana tuh? Sebetulnya aku belajar DJ itu dari kakak aku Kak. Jadi kakak aku waktu itu Gino, dia beli DJ deck di rumah, terus dia belajar lah itu. Jadi waktu itu pas aku masih SMA, aku pulang sekolah, aku belajar sama dia gitu-gitu. Terus ya akhir ini baru aku yang terjun lebih dalam gitu sih Kak. Kenapa Gio nggak ngelanjutin? Karena sibuk sinetron? Iya lebih sibuk dengan project dia, syuting apa semua gitu. Cuman dia masih suka sih kayak dengerin lagu-lagu aliran DJ apa semua. Sama nggak sih selera kalian berdua musiknya? Sama Kak. Afro gitu ya, Afro gitu. Who's your favorite DJ deh? DJ, aku kalau Afro itu aku lagi suka Kane Music, itu kayak Afro House gitu. Kenapa Afro? Kenapa nggak misalnya kayak R&B, dangdut mungkin kan lucu ya? Aku semuanya suka. I don't have a kayak favorite gitu ya, iya, nggak ada gitu. ya. Cuman aku kalau misalnya aku nge-DJ aku genre aku lebih ke Afro hip hop gitu sih. Oh gitu. Sekarang lagi nge-DJ tapi ingat ya bahwa seorang Lorenzo ini juga seorang pemain sinetron juga. Selain sinetron apa? Film, series? Film belum, semoga akan. Amen. I pray for that. And series sih Kak, series. Series ya. Tapi ingat ya bahwa selain menjadi seorang DJ, Lorenzo ini juga seorang pemain sinetron dan juga film ada belum Zo? Film belum Kak. Soon ya, semoga amin sama, gitu kan. Web series kemarin. Oh web series ya. Tapi lo ngelihatnya, lo pertama kali main kan 2020 kan lo bilang pada saat balik dari mana tadi? Bukan Belanda. Spanyol. Yes. Spanyol gara-gara pandemi you going back here and then akhirnya coba-coba casting dan segala macam. 4 tahun ini di dunia entertainment lu lihatnya gimana? Oke nggak ya? Atau gue nyaman nggak ya? Aku nyaman, cuman sempet karena mungkin pandemi juga apa semua, sempet aku lumayan lama aku nggak dapet project sih Kak. Gitu. Terus sempet sempet ya pasti sempet down lah. Gitu. Nah itu yang mau gue tanya gimana? Karena nggak banyak orang yang tahu bahwa nggak selalu dan nggak semua orang yang kerja di dunia entertainment ini selalu punya project. Betul. Ada kalanya mereka tuh memang tidak mau mengambil aja atau belum ada rezekinya aja. That's why kita mesti punya manajemen keuangan yang baik juga. Itu atau mungkin punya bisnis lain dan segala macam. How you deal dengan masa-masa di mana lagi tidak bekerja? Ya aku tetap waktu itu aku juga aku memperdalam acting gitu. Aku ambil kelas acting. Oh sure. Khusus acting gitu supaya memperdalam knowledge tentang acting apa semua dan untuk bekal aku ke depannya kalau misalnya aku casting atau apa aku udah siap gitu sih Kak. Oh nah gitu. Jadi the preparation is everything ya. Yes. Ketika udah tawaran dan segala macam dan ketika udah rezekinya, betul. Lo bisa dapat gitu. Tapi lo pernah down nggak kayak wah gila kakak gue udah kerja mulu, gue kok kayak gini-gini aja ya? Pernah ada perasaan kayak gitu nggak Jo? Sempet sih Kak, pasti. Apalagi aku cowok, terus waktu itu aku juga umur berapa ya? Mungkin 23, 24, 25 gitu. Belum dapat project dan ya income-nya juga belum lancar. Sempat pasti aku bingung dan aku juga mikir apakah mungkin dunia entertain ini is not for me. Yes, it's for me or not. Cuman aku tetap percaya proses sih Kak. Gitu. Oke, nice banget ya nih anak ya, masih 27 tapi kayak sudah lumayan dewasa gitu ya. Coba kita lihat dulu mungkin karena juga support dari The Brother atau mungkin seorang Gio Juna Abraham and let's take to this article. Coba kita lihat dulu ya.
Ini kayak masih muda banget masih si Gino kayak nggak sekarang ya, ini kayaknya masih awal-awal sinetron nih. Res Georgina Georgina Abraham 2024 wujudkan impian sang adik sebagai aktor. Ini apa impiannya, maksudnya apa arti dari statement ini? Mungkin tetap support aku apapun yang aku lakuin, tapi mungkin ya karena ini tahun baru mungkin aku lebih lebih projectnya lebih banyak, lebih tekun, gitu-gitu sih Kak. Musuhnya tetap sih ya, tetap wujudkan impian. Tapi kalau lo sendiri, Zo, misalnya nih jalan lo tuh nggak di dunia entertainment, we don't know ya, terus tiba-tiba lo di umur yang 30 gitu menemukan passion yang lain. Kira-kira kalau nggak jadi seorang aktor, seorang Lorenzo Abraham ini pengen jadi apa? Kalau aku suka di dunia fashion juga sih Kak, lumayan suka. Oh tetap ya, dunia entertainment gini juga ya. Mungkin, I don't know, mungkin kedepannya bikin clothing line, clothing brand gitu. Karena aku sama kakak aku juga suka the same style of fashion gitu sih. Kita juga suka, ibaratnya apa ya, dandan lah. Kita suka main dandan. Gitu. Sama Gino juga ya. Tapi kalau bentuk supportnya Gino di dunia entertainment ini apa? Dia kadang-kadang mungkin bantuin lo untuk casting, kenalin ke teman-temannya, atau mungkin dia bener-bener yang kayak nyariin lo job atau gimana gitu, atau kayak apa bentuk supportnya? Lebih ke ini sih Kak, lebih mungkin kalau misalnya dia punya teman kenalan atau apa, mungkin dia kenalin. For what? Kenalin untuk misalnya kayak casting, iya, atau to mention, iya, to mention me. Cuman setelah itu ya udah, itu kembali ke aku sendiri. Itu aku harus actingnya harus matang apa semua. Jadi bukan karena aku adiknya kakak aku jadi pasti keterima, no. Gitu sih Kak. Dia kan udah maju duluan ya Zo. Yes. Dia kadang-kadang suka titip pesan nggak? Oh kalau misalnya syuting sama si A atau syuting sinetron tuh lo harus gini. Kalau lo syuting series tuh harus gini. Ada nggak kayak gitu? Yes, kayak waktu itu kan aku main sinetron. Kebetulan aku satu project sama Gino waktu itu. Satu sinetron. Itu jadi apa aja jadi adanya? Jadi musuhnya. Lah musuh kok mirip ya? Iya. Gimana? Apa jadi sinetronnya? Rahmat Cinta waktu itu. Oh gitulah. Musuh kok mirip, bedanya 11-12 gitu kakak adik, abang ada in real life, terus ya dia cerita kalau misalnya kayak di adegan gini, kamu kayak build energinya atau feelingnya tuh seperti kayak gini. Karena di dunia sinetron, web series itu kan pasti ada caranya masing-masing kan Kak. Karena waktu yang singkat atau waktu web series yang lebih lebih panjang prosesnya. Gitu-gitu. Lu pada saat kemarin satu proyek itu berantem-beranteman nggak? Enggak. Oh enggak ya, untung karena Gino kayaknya soft boy juga gitu ya. Jadi kayak takut dia nonjok-nonjok adanya kayak nggak mungkin. In real life aja nggak nonjok-nonjokan, di sinetron nonjok-nonjokan. Kita mau lihat dulu, mungkin ada beberapa yang harus gini, gue akan kasih lo beberapa foto. Yes. Jadi nanti ketika fotonya muncul, silakan berikan 3 kata. Masing-masing untuk diri satu foto. 3 kata ya. Foto siapa yang akan muncul? Kita tag ke foto pertama. Lorenzo Abraham. Siapakah yang pertama? Sebelah sini. Oh oke. This is pastinya adalah orang tua dari Georgina dan juga Lorenzo. 3 kata. Satu. Family. Sure. Family. Terus unconditional love. Ya boleh lah ya. Terus bisa dibilang support system sih Kak. Gitu. Ada nggak satu value atau pesan yang benar-benar lo pegang banget as a person gitu, yang memang nggak pernah atau mereka sering gaungkan tapi lo lihat mereka melakukan itu dalam kehidupannya? Karena kan ya tuh biasanya sekarang kan susah ya ketemu pasangan orang tua yang masih bertahan, masih full of love dan masih support the family. Itu tadi sih Kak, yang sama ya? Sama, yang kayak apa namanya? Lo harus bener-bener sama abang lo tuh harus deket banget. Karena takutnya orang tua pulang duluan dan cuma ada kakak dan adik juga. Oke. Second picture. Ini siapa? Aku sama Gino. Serius? Iya. Oh yang ini beda banget. Yang itu keriting lagi dua-duanya lucu banget. Iya. Oh oke. 3 kata, yuk. 3 kata. Role model.
Oh nice. Role model. Fun and caring orangnya juga. Dia super caring ya sama lo ya? Yes, dia tuh beda sama aku. Kalau aku tuh lebih hal-hal kecil lebih detail. Oh oke. Gitu. Kalau misalnya kakak aku lebih apa tuh katanya? Lebih cuek. Cuman bukan berarti dia nggak care ya kak. Gitu. Memang cara mengungkapkan kasihnya aja beda ya. Yes. Oke, what is your love language? Me, words of affirmation. Oh oke. Terus kalau Gino? Act of service gitu sih aku. Kalau Gino? Kalau Gino lebih apa ya? Bingung aku. Bingung ya? Iya. Kadang-kadang words of affirmation juga sama sih. Ya? Dia kalau misalnya kasih kayak apa namanya, kayak input atau kayak kata-kata yang kayak positif itu dia nggak banyak, cuman apa namanya, very ngena gitu lah kak. Oke, what is your sweetest moment between you sama Gino? Me and my brother. Banyak sih kak, cuman ya hal-hal kecil seperti kayak misalnya aku ada project pas waktu itu aku nge-DJ event. Waktu itu dia juga ada event juga, harus dia attend press conference. Itu cuman dia sempetin waktu buat datang support aku walaupun cuma setengah jam atau apapun itu. Jadi quality time juga ya, dia make effort dan segala macam ya. Itu yang aku apa namanya? That's what makes it count. Oke, sure. Kita punya lagi, masih terakhir? Oke, yang terakhir. Oh, ini dia, with seorang Haiko. 3 kata buat Haiko dari seorang Lorenzo. Caring, special, and fun orangnya. Oh iya, yes. Yes. Yeah, she's very fun. Waktu awal kenalan ketemu di mana, Zo? Apakah karena ketemu di ketemuan sama Gio atau gimana? Awal pertama kali ketemu Haiko. Awal pertama kali ketemu Haiko itu di lokasi syutingnya Gino. Jadi waktu itu main sinetron. Haiko salah satu cast-nya di situ. Gitu sih. Cuman aku tahu Haiko sebelum aku kenal, karena aku kan udah lihat di layar kaca dan di project-project sebelumnya gitu. Cuman baru ngobrol di situ. Cuman waktu itu kita juga belum in a relationship sih kak. Cuman kayak ketemu ngobrol sewajarnya gitu-gitu. Terus abis itu beberapa bulan kemudian ketemu karena lumayan satu circle. Oke. Abis itu lumayan deket lah gitu. Saling punya interest with one another. What is, karena lo udah tahu seorang Aiko tuh gini dan maksudnya dia juga pasti baik dan segala macam. Tapi apa yang make you kayak, oh kayaknya kok gue ada interest dia kayak lebih ke romance ya, bukan cuma pertemanan doang? Awal-awalnya aku kira dia tuh menutup, kayak introvert gitu. Oh oke. Which in some ways sometimes she is. Gitu, cuman lebih lama aku mengenal Haiko, dia orangnya fun and aku sukanya dia apa adanya, transparan. Gitu sih. Dan apa yang dia kadang suka atau nggak suka dia ngomong, jadi dia nggak bisa dibilang dia nggak fake orangnya. Gitu sih. Aku suka itu. Aku suka orang yang transparan, straightforward lah. Straightforward ya. Straightforward orangnya. Nah kalian kan sama-sama berkarya dunia entertainment juga, dan Haiko juga termasuk yang banyak schedule dan segala macam. How you deal with that? Gimana maksudnya your make a time each other lah? Ya kita pasti aku sama Haiko juga lebih memprioritaskan walaupun kita mau ketemu gitu, cuman kita juga paham schedule aku dan schedule Haiko itu kan pasti berbeda. Kadang aku nge-DJ malam, kadang dia syuting di luar kota, kadang-kadang aku juga syuting gitu-gitu. Jadi kita prioritasin itu dulu. Itu abis itu ya kita ada waktu luang, kita make time for each other to meet, apapun itu, kalau to watch a movie atau to go out for a dinner, simple stuff kayak gitu sih. Oh nice ya, dan waktu itu juga sempat ketemu Aiko dan papa mamanya itu juga benar-benar suportif banget kan, terutama papanya gitu. Gimana? Dan kalian termasuk yang mungkin
pewawancaraan gue, dua-duanya tuh family person banget. Aiko juga deket banget sama bokapnya, sama nyokapnya juga, dan lo juga tadi bilang, wah bokap nyokap gue sih memang deket banget, bahkan Gino juga sama. Family udah kenal juga atau gimana? Family udah kenal, udah mungkin beberapa kali ketemu gitu. And oh iya, yang what I like buat Haiko juga dia orangnya family person juga, bener yang kakak tadi mention. Dia juga deket sama papa mamanya. Ya bener-bener hold on to that family relationship. Itu sih yang aku suka. Karena aku sendiri juga kayak gitu kan. Gitu. Ada kesulitan nggak untuk menjadi kekasih seorang Haiko van der Vecken? Misalnya dari fansnya yang kayak cukup kencang ya, which is good. Tapi kan kadang-kadang karena fansnya seorang manusia terhadap idolanya kadang-kadang suka mungkin lupa yang diidolakan juga adalah manusia juga gitu, yang mempunyai privasi dan segala macam. Ada serangan-serangan cinta nggak dari fansnya seorang Haiko gitu loh? Serangan-serangan cinta loh ya. Mungkin ada ya Kak, kayak komen atau apa. Cuman aku juga aku nggak lihat, dan aku juga persepsi mereka terserah mereka persepsinya apa. Aku juga semua orang kan punya persepsi masing-masing gitu sih. Karena termasuk yang chill banget ya kayaknya. Aku orangnya chill, kakak aku orangnya chill. Haiko juga chill karena I can see the love-nya tuh udah strong and firm because of the family gitu kan. Betul. Nah kalian kalaupun misalnya bareng-bareng gitu ya, dan mudah-mudahan berjodoh dan segala macam, kira-kira apa value yang akan kalian bawa? Value yang akan kita bawa kan gue potong lagi karena kan kalian juga setahun gini kan, dan setahun tuh bukan hampir setahun dan bukan waktu yang sebentar, dan I don't know, maksudnya you can see your future with Haiko or not karena kayaknya ada klop banget juga gitu kan. Ya semoga sampai ke depannya, kita nggak tahu ya, semua kan Tuhan juga ikut campur tangan. Cuman aku sama Haiko juga menjalani relationship ini juga bukan to have fun. Kita memang mau jalanin ini relationship untuk serius gitu sih Kak. Serius? Yes. Tapi ya we never know ke depannya gimana. Cuman kita berdua juga jalaninya serius gitu. Ini anak-anak nih, adik-adik ini luar biasa. Adik-adik ini luar biasa ya. Serius, tapi ya kita bisa lihat gitu ya. So far almost 1 year gitu kan. Apa obstacle terberat Haiko sama seorang Lorenzo? Apakah kalian termasuk yang Kak, kita setahun santai banget gitu, atau mungkin ada obstacle-obstacle yang ada? So far, selama setahun ini kita cukup lancar sih Kak, relationship-nya. Oke, puji Tuhan. Yang penting sih, kalau menurut aku juga in relationship mungkin komunikasi ya, gitu. Dan ya itu tadi, misalnya ada sesuatu yang Haiko nggak suka dari aku, dia orangnya kan transparan, pasti dia akan ngomong langsung gitu ya. In the nicest way possible ya, dengan dia benerin loh, in the nicest way ya gitu kan. Jadi aman lah jawabannya ya. Gitu. Tapi lo ngelihat misalnya sekarang lo masih dalam tahap yang benar-benar baru banget di dunia entertainment, masih 4 tahun gitu, dan masih benar-benar mencoba menjajaki dan segala macam, dan Haiko dengan, dia udah yang ini, ada mindernya nggak sih Zo? Atau lo termasuk yang chill karena lo udah firm with yourself? Aku sebelum aku sama Haiko, aku sempat minder, maksudnya kayak ya dengan aku sendiri, dengan aku di dunia entertain, belum dapat pekerjaan, belum dapat project pada saat waktu itu. Still in a waiting season ya. Yes. Cuman aku ngobrol sama with my parents, sama Gino juga bilang semua itu ada everybody has their own time zone. Ya, I really believe. Gitu. Jadi aku pada saat aku sama Haiko juga aku support, maksudnya bukan karena dia lebih lama di dunia entertain jadi aku kayak waduh gimana. No, aku very much support her, and she has her own path career, aku juga ada my own path career, so aku nggak minder atau gimana sih Kak. Gitu. Gila nih anak, tepuk tangan. Value-nya luar biasa. That's my next question. Yes. How's your relationship with your God? With Tuhan. To be honest, aku ke gereja gitu, and I always pray every night. Nice. Gitu. Cuman ya
there are days misalnya aku hari Minggu nggak bisa atau apa. Cuman I always sempetin berdoa, berkomunikasi sama Tuhan. Apapun aktivitas yang aku lakuin, kayak aku tadi OTW ke sini, kayak hal-hal kecil gitu aku selalu komunikasi sama Tuhan, semoga lancar, semoga nggak ada halangan di jalan, sampai dengan selamat dan interviewnya ini bisa dengan lancar, apa semua kayak gitu sih. Gitu. That was nice ya. Gitu. So what is your wish list for 2024? 2024, yang pasti kesehatan. Dan I want to make my parents, my brother, and Heiko and the people close around me. I want to make them proud. And semoga ya di tahun 2024 ini aku di project di dunia entertain or project aku event DJ bisa lancar. Oke, tepuk tangan dong buat seorang Lorenzo. Enzo, thank you so much for coming. Thank you so much for having me, Kak Christy. Senang banget karena akhirnya bisa mengenal Enzo lebih dalam lagi. And thank you so much for sharing your story. Salam buat Heiko. Siap. Jangan lupa Heiko nanti kalau misalnya proyeknya udah hadir mampir ke sini lagi. I would love to untuk interview kalian berdua juga gak masalah. Dan kita nantikan proyek-proyek terbaru dari seorang Enzo. And mudah-mudahan keep being you. Karena udah manusia agak langka sekali ya orang-orang di entertainment ini yang punya value dan juga punya positive vibe. So that was my talk with Lorenzo Abraham dan waktunya Christy pamit, sampai ketemu lagi di episode Aitak berikutnya. Bye!